Pertumbuhan penduduk dunia yang tidak sebanding dengan produksi pangan, serta terganggunya pasokan pangan karena perubahan iklim menjadi sejumlah faktor yang memicu terjadinya ancaman krisis pangan global. Apa saja catatan penting terkait penanggulangan bencana pangan global dari negara anggota G20 untuk dunia? Peringatan akan terjadinya krisis pangan global yang dikeluarkan oleh FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, menjadi ancaman serius yang harus diwaspadai oleh semua negara di dunia, termasuk Indonesia dan negara anggota G20 lainnya. Mewujudkan ketahanan pangan bersama melalui kolaborasi semua pihak menjadi upaya terbaik yang bisa dilakukan untuk menjamin kecukupan pangan dunia. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB FAO kini kian gencar mengajak seluruh negara untuk bekerja sama mengatasi dampak dari krisis pangan dunia. Tantangan terkait ketersediaan bahan pangan untuk mencukupi seluruh penduduk dunia menjadi kian sulit di tengah memanasnya kondisi geopolitik di sejumlah negara. The world right now is facing a big challenge. This year we have what we call a food access problem, and the reason why it's a food access problem is because food prices has been going up a lot. This was created by a situation that was after COVID-19, where prices were already going up, but it was exacerbated by the war in Ukraine. And the reason of why it was exacerbated was because Russia Federation and Ukraine export 30% of the cereals in the world, and they are also a key exporter, Russian Federation, of fertilizers. Now, why it was going up before COVID-19? Mostly because of conflict, because of slowdowns and downturns, that's where COVID-19 hit, but also because of climate change. FAO bahkan memprediksi jika perang terus berlanjut di benua biru, maka permasalahan akses pangan di tahun ini akan diperburuk dengan problem ketersediaan pangan di tahun depan. Dan negara yang paling terdampak adalah negara yang saat ini telah mengalami krisis pangan. Data dari FAO mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 43 negara yang sebagian besar berada di kawasan sub-Sahara Afrika yang sepanjang tahun kerap mengalami kekeringan serta tengah berada dalam konflik, serta beberapa negara di kawasan Asia Selatan telah mengalami krisis pangan. Angka ini terus bertambah karena perang yang terjadi di Ukraina telah membuat sejumlah negara yang mengimpor lebih dari 60% bahan pangannya dari Ukraina dan Rusia juga turut terancam. Ancaman krisis pangan juga diprediksi akan terjadi di 62 negara dengan pendapatan minim hingga menengah ke bawah yang menghadapi kesulitan membayar biaya impor bahan pangan karena tidak memiliki uang atau nilai tukar mata uangnya rendah. Secara keseluruhan, angka kenaikan biaya impor ke 62 negara ini mencapai 25 miliar dolar Amerika. Angka hutang ini mempengaruhi 1,72 miliar orang di dunia. Bencana krisis pangan mengancam seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Ketahanan pangan nasional pun menjadi upaya pemerintah untuk menangkal ancaman global yang tengah menghantui dunia tersebut. Peningkatan kualitas pertanian menjadi salah satu kunci untuk menciptakan ketahanan pangan yang dapat diandalkan. Melalui presidensi G20 Indonesia di tahun ini, pemerintah pun terus mendorong 3 isu prioritas terkait pangan dan pertanian. Oleh karena itu, dalam kontraksi seperti ini secara global, Indonesia harus kuat untuk menghadirkan pangan yang sustainable, pangan yang resiliensi, pangan yang punya kedaya tahan. Data yang kita miliki, neraca pangan kita sangat-sangat baik selama 3 tahun ini, alhamdulillah lah. 2 tahun ini konsentrasi kita melakukan produktivitas yang lebih intens, lebih khusus pada padi, dan hasilnya cukup bagus. Karena ternyata dengan memperkuat pertanian kita tidak impor lagi selama 3 tahun. Kementerian Pertanian mencatat stok pangan Indonesia di tahun 2022 mengalami overstock 10,2 juta ton. Panen raya kedua di bulan Agustus tahun ini dari 4 juta hektar lebih areal persawahan Indonesia akan menambah overstock 40-54 juta ton gabah. Kelebihan stok ini telah terjadi sejak tahun 2020 sebesar 7 juta ton dan di tahun 2021 sebesar 9 juta ton. Kelebihan persediaan beras ini akan menjadi sia-sia jika tidak dimanfaatkan. Hal ini pula yang mendasari keputusan pemerintah untuk mulai melakukan ekspor ke negara sahabat, di antaranya Brunei Darussalam, Malaysia, Arab Saudi hingga Cina.
Menjaga ketahanan pangan nasional ternyata tidak hanya dilakukan melalui penguatan sektor pertanian, karena pemerintah kini juga tengah gencar mendorong hadirnya industri porang agar Indonesia tidak hanya mengekspor umbi porang ke negara lain, namun bisa juga mendapat nilai tambah dari komoditas tersebut. Setali tiga uang dengan Indonesia, Brazil sebagai negara produsen pangan terbesar di Amerika Latin kini juga tengah bersiap menghadapi ancaman krisis pangan global. Penguatan kemitraan strategis Indonesia-Brazil untuk menciptakan ketahanan pangan dunia pun menjadi topik serius yang dibahas Kementerian Pertanian kedua negara. Kementerian Pertanian Brazil menekankan peningkatan kerjasama dagang menjadi hal utama yang bisa membuka sekat distribusi bahan pangan antar negara. Keterbukaan perdagangan, terutama komoditas pertanian, akan secara signifikan berpengaruh pada upaya melawan kelangkaan bahan pangan. I think the best way to face food insecurity is with more trade, open trade. And both Brazil and Indonesia are in favor of open trade, especially in agriculture. So I think if we trade more, we fight food insecurity better. As soon as you have more providers, for example, of food, prices will be lower and your population will have access to food at lower prices. Globalisasi telah menjadikan dunia tanpa sekat dan setiap negara menjadi saling terhubung. Secara singkat terdapat 3 isu prioritas yang menjadi pembahasan dalam forum G20 Kelompok Kerja Pertanian. Yang pertama adalah resiliensi atau ketahanan serta keberlanjutan sistem pangan global. Kemudian yang kedua adalah memastikan sistem perdagangan pertanian yang terbuka, adil, dapat diprediksi dan transparan untuk keterjangkauan pangan. Serta yang ketiga adalah pengembangan agripreneur inovatif melalui digitalisasi pertanian untuk mendorong peningkatan produksi. Pembahasan terkait 3 isu prioritas ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi serta mendukung ketahanan pangan di tingkat global.